Halo semuanya, kembali lagi di kelas manajemen event. Kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tapi sering banget dilupakan, yaitu kontrak event dan bagaimana cara membuat kontrak yang benar dalam penyelenggaraan sebuah acara. Buat kamu yang ingin terjun ke dunia event organizer atau sedang menyusun proposal kerjasama, pemahaman soal kontrak ini wajib banget kamu kuasai, teman-teman. Pertama-tama, apa sih kontrak event itu? Nah, secara sederhana kontrak event adalah perjanjian tertulis yang mengikat antara dua pihak atau lebih yang terlibat dalam pelaksanaan sebuah acara. Bisa antara penyelenggara dan vendor, penyelenggara dan sponsor, atau bahkan dengan narasumber, talent, performer, hingga penyediaan lokasi. Kontrak ini bukan hanya soal tanda tangan di atas kertas, tapi bukti bahwa semua pihak sudah sepakat dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Bayangkan, kamu menyewa vendor sound system untuk konser kampus, tapi tidak ada kontrak tertulis. Tiba-tiba vendor datang terlambat atau alatnya tidak sesuai permintaan. Tanpa kontrak, kamu akan kesulitan menuntut tanggung jawab mereka. Nah, disinilah pentingnya sebuah kontrak event. Melindungi kedua pihak dari kesalahpahaman dan potensi kerugian, baik materi maupun non-materi. Lalu apa saja yang wajib ada dalam sebuah kontrak event? Pertama, tentu saja identitas para pihak. Siapa yang menyelenggarakan acara dan siapa yang menjadi rekan kerjasama. Ini harus ditulis lengkap, bisa perorangan atau badan hukum. Kedua, deskripsi acara. Jelaskan dengan detail jenis acara apa, di mana, kapan, dan seperti apa bentuk kerjasamanya. Jangan sampai ada ruang abu-abu dalam pemahaman antar pihak. Ketiga, ruang lingkup pekerjaan. Ini bagian paling penting karena menjelaskan siapa mengerjakan apa. Misalnya, vendor A bertugas menyediakan panggung, pencahayaan, dan kru teknis. Atau sponsor B hanya menyediakan dana namun tidak ikut campur dalam konsep acara. Ini harus jelas agar tidak ada tumpang tindih tanggung jawab. Nah, keempat, durasi kerjasama antara timeline dan teknis. Mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pembubaran acara. Ini penting agar semua pihak punya target waktu yang sama. Kelima, detail biaya dan sistem pembayaran. Jelaskan total nominal, termin pembayaran, metode pembayaran, serta konsekuensi jika ada keterlambatan. Keenam, syarat dan ketentuan pembatalan. Misalnya, jika salah satu pihak membatalkan sepihak, apakah ada penalti atau uang muka hangus? Atau kalau terjadi force major seperti bencana alam atau pandemi, bagaimana solusinya? Semua itu harus ditulis dalam kontrak agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari. Ketujuh, mekanisme penyelesaian sengketa. Kalau terjadi perselisihan, apakah diselesaikan secara musyawarah, lewat mediasi, atau di bawah kerana hukum? Dan terakhir, tentu saja bagian tanda tangan dan tanggal kesepakatan. Tanpa ini, kontrak kamu tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas. Nah, setelah tahu isi kontrak, sekarang bagaimana cara membuatnya? Kamu bisa menyusun sendiri dengan format sederhana, asalkan menggunakan bahasa yang jelas, padat, dan tidak multitafsir. Hindari bahasa yang terlalu teknis atau membingungkan, apalagi kalau kontraknya ditujukan untuk pihak non-hukum. Cetak kontrak dalam dua rangkap, masing-masing tanda tangani oleh kedua pihak dan pastikan disimpan baik-baik. Kalau kamu bekerja di organisasi, kampus, atau komunitas, kamu bisa membuat template kontrak sederhana yang bisa digunakan berulang kali untuk event-event selanjutnya. Namun kamu bekerja secara profesional, sangat disarankan untuk konsultasi dengan legal officer atau setidaknya orang yang paham hukum kontrak. Untuk kesimpulannya, kontrak bukan cuma soal legalitas, tapi bagian dari profesionalisme dan kejelasan kerjasama dalam dunia event yang melibatkan banyak pihak dan sering bergerak cepat. Kontrak jadi senjata utama kamu untuk memastikan semuanya berjalan sesuai kesepakatan. Jangan anggap remeh kontrak, walau hanya untuk acara kecil. Justru dengan kebiasaan ini, kamu melatih diri menjadi event organizer yang profesional, rapih, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton kelas hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.